Tak jauh dari pondokan, bukit-bukit menghijau ini sebagiannya ditumbuhi pohon cengkeh. Disinilah santri-santri menjalani kehidupan nyata sebagai bagian dari pembelajaran diri. Mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu bahkan memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagian belajarnya ada khusus kalau yang bagian santri bagian kebun gitu, bagian biasanya malam atau sore gitu. Kalau pagi kerja bagian kebun gitu, ada khusus jadwalnya. Kata Pak Ustadz ikut aja buat petik buah cengkeh, nanti ada penghasilan gitu, buat jajan, buat apa gitu, buat beli keperluan yang mau dibeli di kobong gitu, buat beli kita beli dan lain sebagainya. Dan pondok pesantren yang memiliki keluasan dalam berbagai segi jadi tempat yang tepat untuk menempa diri. Dalam kehidupan bukan hanya pembelajaran spiritual, mereka juga mendapat pemasukan ekonomi dari kegiatan tambahan ini. Sama sekali kagak terganggu, soalnya kan belajar juga, nanti ada juga jadwalnya yang bagian santri suka ke kebun, nanti ada juga pembagian pelajarnya gitu, nanti juga kebagian 1 minggu sekali bisa. Kalau udah kering mah itu cengkehnya, kalau kagak kering ya terus aja dikeringin sampai sebulan bahkan sampai setahun juga. Pembelajaran di bidang pertanian semacam ini tentu saja menyesuaikan minat dan kemauan santri sendiri. Sebaliknya, dari kegiatan tambahan di luar pembelajaran keagamaan ini, santri-santri bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan membantu perkembangan pondok pesantren. Itu termasuk di bidang ekonomi, tapi secara sampel. Secara sampel, bukan dieksploitasi terus belajar tani tiap hari, enggak. Ada waktunya, habis ngaji kita bawa santri itu ke kebun, itu habis ngaji bawa dia ngarit untuk ternak, itu dan lain sebagainya untuk pembinaan, termasuk ekonominya. Belajar dari haji dulunya ekonomi. Di samping mengajar, ekonomi, borongin kadu, borongin pete, borongin cengkeh di atas, itu main taksir. Nah bisa belinya tanah Pak Haji sedikit-sedikit, itu ladang ekonomi. Itu barokahnya daripada mengamalkan ilmu. Santri-santri dari usia yang lebih muda juga tidak kalah sibuknya. Seusai kegiatan lepas subuh, mereka berkemas untuk aktivitas berikutnya. Menjadi pelajar di sekolah formal, Pondok Pesantren At-Tahfidziyah memberi kesempatan santri-santri dari usia awal untuk tetap bersekolah. Mereka menjadi siswa di Madrasah Ibtidaiyah yang berlokasi tidak jauh dari pondokan. Sepatunya ibu hilang, terus sendalnya ibu basah gitu. Kalau di kelas ini, biarpun pakai sarung, baju apa aja, yang penting sekolah gitu. Kalau misalkan di pesantrennya, aduh ibu basah, itunya sepatunya, biarin pakai sendal aja. Tapi yang untuk yang lain enggak. Gitu. Yang penting dia sekolah, nggak apa-apa, yang penting sekolah. Semangat sekolah juga itu udah luar biasa. Kalau kelebihannya apa? Kalau kelebihannya, ya itu, jadi dia itu pesantren, dia ilmu pesantren dia didapat, ilmu di sekolah dia didapat. Itu juga pikiran apa gitu ya. Kebagi dua. Ibu ini lagi nalar, dibawa ke sekolah. Bu ini lagi nalar di pesantren, iya nggak apa-apa.
Menjadi santri sekaligus siswa memang jadi pilihan yang menantang. Di usia awal remaja, mereka harus mengurusi semua perlengkapan dan peralatan sekolah sebagai tambahan dari sekian banyak kegiatan utama mereka sebagai santri. Sepulang sekolah, mereka sudah ditunggu dengan jadwal utama sebagai santri. Pondok Pesantren At-Tafiziyah memiliki pola pengajaran salafi. Segala rupa pengajaran diberikan untuk memahami Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Di mana tempatnya niat? Niat itu buang Namanya ilmu nahu. Sebab itu ibunya ilmu, bapaknya ilmu. Ilmu nahu sorob itu. Jadi kalau nggak bisa itu, ya nggak mungkin bisa menggali kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning yang ditukil, yang dikarang oleh para ulama. Dalam-dalamnya ya tafsir Al-Quran, dalam-dalamnya kita mengartikan hadis. Itu tidak mungkin bisa mengartikan hadis dan Al-Quran tanpa mengetahui, tanpa memahami, tanpa di atas kepala ilmu-ilmu nahwu dan sorof. Makanya wajib hukumnya orang yang belajar punya cita-cita mau apa, mau jadi ustadz sebagai warasatul anbiya, sebagai ahli waris para nabi, menguasai ilmu nahwu dan sorof.